Apa kabar sesama pecinta film? Semoga semua sehat-sehat ya. Masih dalam suasana tahun baru, harus siap membakar semangat kita dengan review All of Us Are Dead Final Chapter. Siapkan popcorn, minuman, dan jangan lupa squishy ya, karena dijamin episode-episode terakhir dari drakor yang satu ini bakal bikin luar biasa gemes. Psst, siapin tisu juga ya. Wah, kacau. Guinam gak main-main. Tanpa ragu ia menghajar semua anak yang menahannya, bahkan termasuk para siswi. 니들 다 죽어야겠다. Namra yang kembali memanfaatkan kekuatan barunya pun tidak berhasil menumbangkan pria itu. Sampai akhirnya ia berhasil juga menjatuhkan zombie jadi-jadian itu dari atas atap. Setelah adrenalin turun, kelompok anak-anak itu baru menyadari luka-luka yang mereka derita gara-gara kegilaan Guinam. Akibat ayah Onjo yang kabur, kelompok politisi ini diinterogasi. Dan dengan cerdik, Bu Menteri malah manfaatin momen itu untuk menaikkan pamornya, seolah ia membela dan berdiri bagi orang-orang yang lemah. 딸이 있음에도 불구하고 우리를 구했습니다. 소방대원에게 딸은 전부였습니다. 자식을 향한 아버지의 사랑을 막을 수는 없습니다. Sedangkan dari interogasi detektif, para tentara mendapat fakta mengenai keberadaan laptop sang profesor. 노트북 가져와. 알겠습니다. Komandan pun langsung menerjunkan satuan pasukan khusus kembali ke sekolah itu, yang tentunya menjadi angin segar bagi Chongsan dan kawan-kawan. Setelah memastikan suhu tubuh mereka dan memberi selimut bagi Namra, salah seorang dari pasukan itu berjanji akan menyelamatkan mereka setelah menyelesaikan misi utamanya sesuai dengan perintah dari komandan. 전원 준비 완료. Dengan pergerakan yang efisien, tim itu berhasil mendapatkan laptop profesor. Sayang, kebodohan Eunji yang menyerang bajigur berbuntut buruk. 아무 증상이 없었다고. Seluruh pengungsi Hyosan dianggap sudah terinfeksi meski tanpa gejala, sehingga mereka semua langsung dimasukkan ke sel karantina. 다시 확인합니다. 저런 말입니까? Tim khusus itu juga terpaksa meninggalkan para murid karena komandan membatalkan penyelamatan mereka karena 4 tentaranya tumbang saat mengamankan Eunji. 오케이. Tim Hari yang berniat ke atap mengejar helikopter itu pun kini terjebak di antara para zombie. Di tengah keputusasaan mereka, hujan akhirnya membasahi bumi, membuat anak-anak yang kehausan itu akhirnya dapat mengecap air untuk pertama kalinya setelah berhari-hari berpuasa. Melihat respon Namra saat itu membuat Chongsan menyadari sesuatu. 차라리 나가다 죽는 게 낫지. Terlebih saat Namra berkata kalau hujan yang deras menyamarkan bau mereka. Suara petir juga mengaburkan pendengaran para zombie. 같은 편이라니까. Buset, si Bambang masih bangun aja. Rasain. Kesiksa kan sama petir? Chongsan dan kawan-kawan memutuskan memanfaatkan momen itu untuk pergi berpasang-pasangan, kecuali Daesu yang tidak mendapat pasangan. Wah, Mijin dan Hari ternyata berhasil ngumpat.
Mereka juga memutuskan untuk memakai kesempatan itu untuk kabur dan sama seperti Chongsan, mereka juga berencana untuk lari ke bukit di belakang sekolah. Apakah hal ini akan membuka peluang untuk pertemuan Hari dan Woo-jin? Setelah mengendap-endap dan berhati-hati, mereka berhasil keluar dari bangunan sekolah, tapi kembali terhenti karena pelataran yang masih dipenuhi zombie. Mereka pun mengambil jalan memutar dengan menyusuri dinding sekolah. Yah, Chongsan malah ketemu sama ibu yang sekarang sudah menjadi zombie. Dae-soo yang gak tahu apa-apa langsung memukul zombie yang menghadangnya, membuat Chongsan tanpa ragu menyerang Dae-soo. Mereka semua tak dapat menahan keterkejutannya ketika Chongsan memanggil sang ibu. Namun apa daya, tangisan Chongsan malah memancing zombie lain dan membuat mereka terpaksa menyeret temannya yang masih berkabung itu. Sepanjang usaha pelarian itu, salah seorang dari mereka jatuh. Namun karena ketakutan, Jimin malah meninggalkan pasangannya dan kabur sendirian. Beruntung Woo-jin kembali dan menolongnya. Wah, keberuntungan ganda nih. Kakak beradik ini akhirnya bertemu. Mereka segera melanjutkan pelarian dan bergegas masuk ke gym. Tapi ekspresi Namra kok mengkhawatirkan ya? Aduh, ternyata gimnasium sudah dipenuhi oleh zombie. Anak-anak ini pun auto tunggang langgang. Lagi-lagi adegan seret menyeret terulang dengan kepedihan yang makin terasa karena Mi-jin menolak meninggalkan teman seperjuangannya. Meski untuk sementara mereka aman, anak-anak ini merasakan kehilangan yang begitu menyesakan hanya untuk kembali terperangkap di tempat baru. Jimin yang mencar ternyata terkatung-katung di antara para zombie dan menemui akhir yang mengenaskan. 연양되고 진화한다. Bu Menteri juga nasibnya mengkhawatirkan nih karena dipaksa resign oleh ketua parpol yang mendukungnya. Keesokan paginya, saat Hari dan Woo-jin lagi ngobrol, Hari bohong dan bilang kalau ia lolos masuk timnas panahan. Pembicaraan itu terhenti karena Dae-soo yang malah nekat nembak kakak sahabatnya yang sudah lama ia taksir. Tapi boro-boro kayak Namra dan Soo-hyuk, Hari malah ngehajar Dae-soo. Semangat ya Dae-soo. Yang penting kan udah bilang daripada dipendam sendiri. Saat itulah anak ini mendapat ide agar mereka dapat kabur dari tempat mematikan itu. Setelah sedikit berselisih paham, mereka berhasil ditenangkan oleh Namra dan kembali bekerja sama merampungkan persiapan mereka. Wow, untuk pertama kalinya pasca zombie outbreak, Chongsan menemukan satu batang coklat yang meski sudah expired, akhirnya mereka bagi bersama. Yah, kasihan Junyoung. Karena Dae-soo mengira dirinya yang terakhir, ia langsung menghabiskan cemilan itu. Ya, sabar ya Junyoung. Wah, akhirnya jadi juga barikade yang mereka rancang sampai hampir bikin ribut tadi. Dengan Soo-hyuk dan Junyoung sebagai pemimpin, anak-anak ini dengan kompak saling melindungi dan berusaha sekuat tenaga untuk menuju pintu keluar. Yah, tapi karena terlalu banyak zombie, mereka tidak bisa bergerak. Sehingga mereka berusaha menjatuhkan sebagian zombie-zombie itu. Duh, mana Mi-jin pakai ketarik lagi. Dan Junyoung malah nekat ngedorong pala si zombie pakai tangan kosong. Ya kan, kegigit.
Junyong yang saat ribut tadi bilang akan tanggung jawab kalau sampai para zombie memanjat barikade merealisasikan bentuk pertanggungjawabannya dengan memanjat keluar dan mengalihkan perhatian para zombie sehingga teman-temannya bisa bergerak. Lee Jin berusaha menahan Junyong, tapi para zombie yang menyerangnya malah membuat pemuda itu terjatuh. Sampai akhirnya ia pun berubah menjadi zombie. Di tempat penampungan, komandan diyakinkan untuk mengabaikan Hyosan kalau ia tidak mau keadaan semakin tak terkendali. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengebom Hyosan guna mencegah para zombie keluar dari daerah itu. Ayah yang akhirnya berhasil tiba di area sekolah harus berhadapan dengan para pekerja yang sudah menjadi zombie. Di saat yang sama, anak-anak ini berhasil mencapai pintu yang sayangnya malah terkunci. Dan saat itulah Eunjo akhirnya berada dalam pelukan sang ayah. Eunjo langsung menangis dalam pelukan sang ayah, dan anak-anak juga segera menyelamatkan diri. Wah, senior temennya Hari ternyata berhasil selamat. Aish, kenapa harus ketemu sama si zombie jadi-jadian sih? Si senior yang baik hati nahan Guinam karena ngira Guinam manusia biasa. Dan saat itulah Guinam malah mencium bau Chongsan dari si senior. Ya kelar ini sih. Setelah memeluk Chongsan, ayah segera mengarahkan anak-anak menuju rute yang aman dan melumpuhkan zombie yang menyerang dengan keren. Saat di lapangan tenis, mereka malah terjebak karena zombie-zombie mengelilingi mereka dari kedua sisi. Ayah segera menyalakan suar untuk mengalihkan perhatian mereka. Sayangnya, hal itu tidak berlangsung lama. Setelah menitipkan Eunjo pada Chongsan, ayah langsung meniup fluid dan menarik perhatian zombie-zombie itu. Chongsan dan Suhyuk segera menolong ayah yang jatuh diserang zombie. Tapi saat di pintu, ayah malah menguncinya. Ternyata ayah kegigit. Baru juga ketemu. Eunjo harus merelakan sang ayah yang mengorbankan diri demi keselamatannya. Rombongan ini pun tiba di bangunan konstruksi yang sudah dipenuhi zombie. Mereka bergegas bersembunyi di sisi luar bangunan itu. Wah, semoga nggak ada yang akrofobia ya. Anak-anak itu kini menjadi saksi dari ratapan pilu Eunjo yang kehilangan sang ayah. Dan kali ini giliran Chongsan yang menenangkan Eunjo yang tengah berduka. Seperti Eunjo dan Chongsan yang harus menyaksikan orang terkasih mereka berubah menjadi makhluk bengis. Ternyata si pembuat virus mematikan itu juga merasakan hal yang sama. Si prof yang nekat nyuntikin anaknya dengan Jonas virus buatannya malah berakhir kehilangan anak serta istrinya karena ia tak kunjung berhasil menemukan penawar virus ciptaannya. Guinam terus memaksa si senior untuk mengatakan di mana Chongsan. Padahal si senior juga nggak kenal sama Chongsan. Senior juga menusuk leher Guinam dengan anak panah yang tercecer di lantai, membuat si gila ini semakin mempermainkan nyawa senior. Saat Daesu menyalahkan Minji atas gugurnya Junyong, Woo-jin menengahi mereka. Dan Hari berkata bahwa ia akan terus mengenang jasa ayah Eunjo yang mengorbankan diri demi menolong mereka. Para senior yang tersisa pun pergi mencari rute terbaik untuk keluar dari tempat itu. Eunjo langsung bilang kalau ia tidak mau lagi melihat ada yang mengorbankan diri. Tapi Chongsan mengajaknya untuk berbicara besok, lusa, atau minggu depan saat mereka semua sudah makan dan mandi. Aish, sedikit demi sedikit, Guinam mulai memperpendek jarak antara Chongsan dengan dirinya. Hasil penelitian tentara membuktikan bahwa mereka yang terinfeksi peka dengan suara berfrekuensi 24 Hz.
Oleh karenanya, mereka berniat untuk menggunakan drone untuk memancarkan suara dan memancing para zombie menuju 4 titik target pengeboman. Komandan memerintahkan untuk memberi peringatan evakuasi non-stop sampai sebelum operasi dimulai. Namra yang kelaparan mulai mendengar suara di kepalanya yang memerintahkan untuk segera memakan Soo-hyuk. Berusaha mengendalikan diri, ia memilih menggigit tangannya. Saat semua sibuk memikirkan rute pelarian berikutnya, Namra mendengar perintah evakuasi yang disertai info 4 titik pengeboman, termasuk sekolah mereka. Drone pemancing zombie pun segera diarahkan ke 4 titik tersebut. Ayolah, Guinam juga nyampe lagi di situ. Tanpa basa-basi, Guinam langsung menyerang Chongsan. Duh, drone-nya mana sih? Yah, kan telat banget baru datang setelah Chongsan digigit. 그런 거 아니야, 청산아. 괜찮아. Setelah mendorong Guinam, Chongsan memberikan nemteknya pada Onjo dan memeluknya untuk terakhir kali. Berkat Chongsan yang mengalihkan perhatian para zombie, mereka bisa melarikan diri. Duh, bener-bener deh, masih belum mati juga. Sehingga Chongsan yang berhasil menjatuhkan para zombie harus berjuang kembali karena kini ia berhadapan dengan Guinam. 진짜 재밌는 줄 알아. 아무도 인정 안 해. Ucapan Chongsan tanpa diduga membuat Guinam menunjukkan sisi manusianya. Meski begitu, perkelahian di antara keduanya tidak terhindari. Di saat yang bersamaan, komandan serta anak buahnya mulai mengeksekusi target-target pengeboman. Sehingga tepat setelah Guinam membalaskan dendamnya dengan mengambil mata Chongsan, tempat itu diledakkan. Komandan yang sempat terpaku memerintahkan agar anak buahnya yang mengambil alih, mengirim pasukan besok pagi dan mengurus sisanya, karena ia butuh tidur. Ia juga mengunjungi Bu Menteri dan mengabari bahwa 40% penduduk Hyosan sudah mati. Ia meminta agar Bu Menteri menenangkan penduduk Hyosan dan menyampaikan permohonan maafnya. Saat tiba di kantornya, ia membuat rekaman berisi pernyataan bahwa ia sepenuhnya bertanggung jawab atas pengeboman 나의 Hyosan. 결단입니다. 근데 밥을 안 먹어. Ia lalu menelepon sang istri dan menyuruh istrinya mencari guru les untuk anak mereka. Telepon itu ia akhiri dengan satu kalimat singkat. 사랑해. Tak lama kemudian, sang komandan pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Para penyintas ini amat terpukul, dan Ibu Menteri memilih untuk merobek surat resign yang ia terima sebelumnya. Woo-jin tak dapat melakukan apa-apa untuk Dae-soo yang kakinya terluka akibat pengeboman. Saat Soo-hyuk mengajak Onjo pergi, gadis ini memilih untuk kembali karena ia tidak bisa pergi begitu saja. Namra dan Soo-hyuk pun mengikuti Onjo kembali ke bangunan yang kini berantakan itu. Dengan putus asa, Onjo berulang kali memanggil Chongsan. Saat Namra berkata bahwa ia tidak mencium keberadaan siapapun di situ dan mengajaknya pergi, Onjo menumpahkan tangisnya dalam pelukan Namra. Para prajurit pun mulai menyisir Hyosan ketika para murid menuruni bukit.
Namra berpikir kalau para tentara mengabaikan mereka karena dirinya yang setengah zombie. Tapi Onjo malah berkata kalau Namra tidak akan berubah dan akan terus menjadi teman mereka. Merasa tersentuh, Namra mengajak Onjo untuk camping lagi. Berkat pita yang ditinggalkan oleh ayah Onjo, anak-anak yang kehilangan arah ini dapat menemukan jalan yang tepat. Haduh, lagi-lagi anak-anak ini harus berurusan dengan gerombolan zombie yang terus saja bermunculan dan mengincar mereka. 뛰어. Karena desa yang terluka, mereka memilih untuk mempersenjatai diri dan menyiapkan hati dalam menghadapi serangan yang akan datang. Demi menyelamatkan Hari, Woo-jin mengorbankan dirinya. Woo-jin ternyata tahu bahwa Hari tidak lolos karena kembali ke sekolah. Tapi Woo-jin mengingatkan agar Hari jangan menyerah pada panahan. Saat Woo-jin akhirnya berubah, ia langsung menyerang Hari. Namra mengingatkan Hari agar jangan menyia-nyiakan nyawanya. Tapi Namra yang memakai terlalu banyak tenaganya mulai menunjukkan gelagat tidak baik. 먼저 가. 금방 따라갈게. 야, 온조야. 야, 나 온조! Rasa laparnya membuat ia memilih mengisi perut, membuat Soo-hyuk dan Onjo yang mengejarnya berada dalam bahaya. Tak mau melukai temannya, Namra pun menghilang, bak ditelan bumi. Dengan membawa luka yang tak terlihat, anak-anak itu akhirnya tiba di penampungan. Onjo bertemu dengan rekan sang ayah. Melihat kepedihan Onjo, ia pun tahu bahwa ayah tidak selamat. Setelah lebih dari 4 bulan pasca zombie outbreak, darurat militer pun dihentikan. Meski begitu, para penduduk Hyosan akan tetap dikarantina. Seperti sang ayah, Onjo pun berulang kali menyelinap keluar dari tempat itu dan memberikan penghormatan terakhir bagi teman-temannya. Tapi saat ia mau kembali, dengan jelas ia melihat api unggun dari kejauhan. Onjo yang selama ini menjauh dari teman-temannya langsung mencari Soo-hyuk dan menceritakan hal itu serta janjinya dengan Namra. Ia mengajak Soo-hyuk untuk kembali ke sekolah berdua malam ini. Lah, malah pada ngumpul. Mereka mampir ke pohon tempat Onjo biasa memberi penghormatan bagi mendiang teman mereka. Ya ampun, Dae-soo masih menyimpan bungkus coklat dan berjanji berikutnya ia akan membelikan nasi kotak untuk Junyoung. Mereka pun bergerak memasuki sekolah yang sudah rusak dan terbengkalai itu. Saat akhirnya tiba di atap, mereka mengelilingi api unggun yang belum padam itu. Dan di sanalah Namra berada. Onjo mengajak Namra untuk pergi bersama mereka. Tapi Namra berkata bahwa ia masih memiliki urusan yang belum selesai. Masih ada lagi anak-anak yang seperti dirinya. Setelah mengatakan kalau ia akan kembali, Namra pergi menjemput anak-anak yang ia katakan tadi. Wah, apa-apaan ini? Wah, illegal cliffhanger ini sih. Mengingat Chongsan yang tidak langsung berubah setelah digigit Guinam, mari berharap dia termasuk dalam kelompok yang dijemput Namra ya. Seperti Onjo yang tetap teguh meski terus-menerus kehilangan, ada doakan kita semua memiliki ketabahan serupa ya dalam menghadapi lika-liku kehidupan yang lebih ruwet dibanding kabel listrik di negara kita. Ingat, jangan padamkan api semangatmu ya. Untuk teman-teman yang penasaran dan mau tahu lebih detail, silahkan menonton full seriesnya di platform kesayangan kalian ya. Kira-kira film apa lagi yang kalian mau untuk Ara review? Komen di bawah ya guys. Dan terakhir, salam pecinta film.